Pengendara sepeda motor tewas tersenggol belakang truk di Serdang Bedagai. Polisi bubarkan Munas FSPTSI timbulkan kerumunan di Medan. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun gelar rapat koordinasi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 unit sepeda motor dan 1 truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, persisnya di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit. Beginilah kondisi korban usai mengalami kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 unit sepeda motor dan 1 mobil truk yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampan. Kecelakaan berawal saat sepeda motor bernomor polisi BK3070XBD yang dikendarain April Dwianto yang merupakan warga desa Penggalangan Kecamatan Seibamban datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan yang berusaha mendahului mobil truk BK9518BJ dari arah yang sama. Karena kurang berhati-hati saat akan menyalip mobil truk, sepeda motor yang dikendarainya menyenggol bagian belakang truk dan menabrak sepeda motor lainnya yang bernomor polisi 2331MAY yang dikendarain Cici Cayanti yang merupakan pegawai honorer Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai yang datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara sepeda motor terkapar di lokasi kejadian. Korban April Dwianto meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Sultan Sulaiman, sementara korban Cici mengalami sakit di bagian kaki dan masih menjalani perawatan medis. Telah terjadi laka lantas di Dusun 13 Desa Firdaus, Kecamatan Seirampan. Kronologis kejadiannya adalah mobil truk dari arah Tebing menuju Medan searah dengan sepeda motor Vario mendahului mobil truk. Karena kurang hati-hati, sepeda motor Vario yang searah dengan mobil truk mengenai belakang dari mobil truk. Kemudian oleng arah ke kanan, menabrak sepeda motor dari Medan berlawanan arah. Guna penyelidikan lebih lanjut, sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke Satlantas Polres Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, motif penculikan anak di Tanjung Balai pada Jumat lalu akhirnya terungkap. Ironinya, para pelaku nekat menculik anak sebagai jaminan atas hutang ayahnya dalam bisnis jual beli narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir. Inilah ketiga tersangka berinisial SI, JI, dan SD yang merupakan warga Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang berhasil ditangkap atas kasus penculikan anak di Jalan Abadi, Kota Tanjung Balai pada Jumat lalu. Saat beraksi, tersangka berjumlah 5 orang, namun 2 pelaku berhasil kabur saat warga mengejar dan menghadang mobil tersangka. Menurut Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira, motif dari tersangka nekat melakukan penculikan anak tersebut atas hutang ayahnya dalam bisnis jual beli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 butir. Mirisnya, rencananya anak dari AS akan dijadikan jaminan atau sandera agar ayah korban segera mengembalikan uang atas transaksi narkoba senilai 65 juta rupiah. Tersangka mengaku kalau uang telah ditransfer namun bukan atas nama ayah korban, dan rencananya narkoba akan diedarkan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tersangka, para pelaku ini sudah mentransfer uang sebesar 65 juta rupiah untuk memesan 1.000 butir ekstasi kepada ayah korban. Namun hal tersebut tidak diakui oleh ayah korban. Ya. Dan itu masih kami dalami. Berkaitan dengan itulah alasan kenapa anak ini atau anak atau si korban ini
diculik oleh kelima orang pelaku ini. Jadi yang kita amankan 3 orang, 2 melarikan diri, ya, 3 orang tersebut yaitu berinisial SI, JI, dan SD. Polisi pun masih mendalami kasus jual beli narkoba antara ayah korban dan para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara atas kasus penculikan anak. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pria warga Jalan Denai, Kota Medan tertangkap tangan oleh pengurus masjid saat berusaha membawa kabur AC portabel dari dalam masjid. Tersangka sempat dihajar warga yang kesal dengan aksinya. Aksi pelaku berinisial FC sempat terekam kamera pengawas yang ada di dalam masjid. Dalam rekaman video tersebut terlihat pelaku mondar-mandir di dalam masjid sambil memantau situasi. Melihat situasi aman dan sepi, warga Jalan Denai, Kota Medan ini langsung beraksi memasukkan kipas angin AC ke dalam plastik hitam besar. Tersangka tidak mengetahui kalau aksinya sudah dipantau pengurus masjid sebelum dan sesudah beraksi dari layar monitor. Saat keluar dari masjid dengan kipas angin AC curian, pengurus masjid langsung menangkap tersangka di depan pintu gerbang. Tersangka sempat melawan saat ditangkap hingga membuat warga marah. Pengurus masjid Asmadi mengatakan, tersangka sudah beberapa hari datang ke masjid melaksanakan sholat. Dia pun juga beristirahat di dalam masjid. Pengurus sudah curiga dengan pelaku yang sebelumnya sempat tertangkap kamera melakukan pencurian kotak amal masjid. Untuk menangkap basah aksinya, pengurus terus memantau layar monitor CCTV. Sebelum kejadian Pak, kan ada abang itu tidur selama 3 hari sebelum kejadian. Dari pertama abang itu di sini, saya sudah curiga. Karena sebelum Idul Adha kemarin kami juga kehilangan kotak infak 2 kali juga, cuman ciri-cirinya persis seperti abang ini. Jadi saya curiga dari awal, saya perhatiin terus, dan terjadilah aksinya ketika mencuri kipas angin. Itu dia ketahuannya cemana itu Pak? Pertama, sesudah ba'da zuhur, orang sudah keluar semua, dia pun ikut turun. Kemudian dia naik lagi, dari situ saya terus memperhatikan CCTV sampai dia melakukan aksinya. Saya pikir dia menjemur baju, karena terlihat dari CCTV kurang jelas, rupanya di plastiknya lagi kipas angin tersebut. Tersangka kini sudah diserahkan ke Polsek Medan Area untuk proses lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Musyawarah Nasional atau Munas kedua, Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia di Hotel Danau Toba Kota Medan Senin siang dibubarkan oleh pihak kepolisian karena menimbulkan kerumunan massa dan dituding tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pembubaran ini dilakukan pihak kepolisian dari Polrestabes Medan karena menimbulkan kerumunan massa dan dituding tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk membubarkan massa yang terus memenuhi lokasi Munas, petugas terpaksa menggunakan alat pengeras suara. Petugas meminta peserta Munas untuk meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing-masing. Petugas juga membubarkan peserta Munas yang berkumpul di salah satu kafe di areal hotel. Tidak ada perlawanan dari para peserta Munas saat dibubarkan paksa oleh petugas. Pembubaran peserta Munas yang melanggar protokol kesehatan ini dipimpin langsung oleh Kabag OPS Polrestabes Medan AKBP Amiruddin Sinurat dan Kasat Intel Polrestabes Medan AKBP Ahyan. Lurah Hamdan Kecamatan Medan Maimun Muslim Lubis mengaku kegiatan Munas FSPTSI yang berlangsung di Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol Medan Sumatera Utara ini tidak memiliki izin. Saya dapat info dari Babin Kaptimas untuk datang ke Danau Toba ada acara Munas yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi tadi saya sudah menerima info bahwasanya acara tersebut telah dibubarkan oleh pihak dari Polsekta Medan Kota dan dari Polrestabes Medan.
karena telah melanggar protokol kesehatan. Dan ini saya juga baru meninjau juga ke tempat, kata Babin Kaptimas kita, tempat sudah disterilkan. Dari kelurahan belum ada surat pemberitahuan ataupun izin, karena mungkin entah ini acaranya di Hotel Danau Toba, jadi mereka tidak ada menyampaikan surat kepada pihak Kelurahan Namdan. Para peserta Munas kini sudah meninggalkan lokasi Munas di Hotel Danau Toba. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, puluhan ekor ikan dari berbagai jenis di Sungai Deli Senin siang ditemukan tewas mengambang. Belum diketahui penyebab matinya ikan tersebut, namun dugaan sementara ikan-ikan tersebut mati akibat keracunan limbah. Puluhan ikan mati dan mengambang di Sungai Deli di lingkungan 28 dan 29 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Berbagai jenis ikan sungai seperti ikan lemeduk dan ikan mas yang ditemukan mati mengambang terbawa arus sungai dengan kondisi baru mati beberapa jam. Ikan yang mati masih terlihat segar. Bobot ikan rata-rata berat 0,6 gram hingga 1 kilogram. Ikan yang sudah mati ini nantinya akan dikubur di bantaran sungai agar menghindari aroma bau busuk atau dikonsumsi warga sekitar bantaran Sungai Deli. Salah satu aktivis lingkungan hidup Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan B3 Indonesia mengatakan, puluhan ikan mati diduga akibat keracunan limbah. Hal ini terlihat dari insang yang sudah berwarna putih dan tidak segar lagi. Baru, Tandanya? matanya masih bening. Cuma ikan ini terdampak mungkin limbah entah apa, karena isangnya itu kita periksa putih. Dengan temuan ikan sungai yang mati dan mengambang, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan B3 Indonesia akan menelusuri bantaran Sungai Deli untuk melihat saluran limbah pembuangan milik pabrik-pabrik yang ada di sekitar Sungai Deli. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Universitas Evarina menggelar acara launching Pusat Pengembangan Karir Universitas sekaligus MOU dengan pemerintah daerah dan beberapa perusahaan, termasuk MOU dengan Kedan Hinca. Untuk pengembangan karir mahasiswa Universitas Evarina, pihak kampus mengundang sejumlah pemerintah daerah dan perusahaan untuk melakukan kerjasama dalam hal pengembangan karir. Kegiatan dilaksanakan di Universitas Evarina, Jalan Pendeta Jewis Marsaragi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Acara dimulai dengan pemukulan gong oleh pendiri Yayasan Evarina, CR Saragi, didampingi para tamu undangan, Bupati Karo, anggota DPR RI Komisi 3 Hinca Panjaitan, dan Rem 022 Pantai Timur, dan Dim 0207 Simalungun, Sekda Kabupaten Batubara, dan sejumlah pihak perusahaan. Adapun pemerintah daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Evarina, antara lain pemerintah Kabupaten Karo dan pemerintah Kabupaten Batubara. Selain pemerintah daerah, pihak universitas juga menjalin kerjasama dengan PT Pegadaian Persero Kota Pematang Siantar, PT Nusantara dan Kedan Hinca. Hinca Panjaitan memberikan motivasi untuk pengembangan karir di Universitas Evarina. Diharapkan ke depan mahasiswa-mahasiswi Universitas Evarina bisa bergandeng tangan dengan Kedan Hinca dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat. Memberikan kehormatan yang besar kepada saya berbicara di depan podium yang bagi saya ini luar biasa. Kampus ini, ini, saya bercita-cita suatu ketika bisa membuka file saya di dua layar ini. Tapi yang hadir adalah para petani, para tukang jahit, para tukang buat kue, para tukang las dan
Bupati Karo Terkelim Brahmana usai melakukan MOU menyampaikan, semoga dengan kerjasama ini masyarakat Tanah Karo yang ingin melanjutkan pendidikan dapat bergabung di Universitas Evarina. Dan kedepannya Universitas Evarina dapat mengembangkan sayap dengan membangun Universitas Wisata di Tanah Karo. Sekian persen dari kampung saja bisa kita ambil untuk Universitas Evarina terjadi Universitas Evarina bisa berkembang di Tanah Karo khususnya sebagaimana tadi yang dicetuskan supaya kita doakan fakultas wisatanya dan yang di Tanah Karo atau cabang di Tanah Karo bisa menarik. Jangankan masyarakat Tanah Karo, masyarakat luar bisa untuk bisa mendapatkan pendidikan di Tanah Karo. Oleh karena itu, sebagaimana Bapak Kerja tadi jelaskan, terhadap MOU, maka kita lakukan action, maka kami dari pemerintah Kota Karo menginginkan langsung action supaya sebagaimana kita lakukan pada pagi ini bisa terwujud sebagaimana kita inginkan, tidak sia-sia dikerjakan. Itu harapan kami dari pemerintah Kota Karo untuk Universitas Evarina dan khusus pada Bapak Cer, kami doakan tetap sehat dan tetap lanjutkan perjuangan ini sebab kita tahu Bapak Cer telah membuat yayasan dan bupati dan ini satu kebanggaan bagi kita dan aset kita. Mari kita doakan beliau beserta keluarga supaya sehat selalu. Demikian yang saya sampaikan. Acara ini juga turut dihadiri Kapolres Pematang Siantar, Wakapolres Simalungun, mewakili Kejaksaan Negeri Siantar, dan Sekretaris Daerah Simalungun. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bandar menggelar rapat koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan COVID-19. Rapat koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di daerah. Dan instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020 terkait penegakan hukum protokol kesehatan dan petunjuk teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan. Rapat koordinasi ini diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Parea Pangulu dan Lurah Sekecamatan Bandar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Amon Charles Sitorus, Camat Kecamatan Bandar mengatakan, rapat koordinasi dilakukan dalam rangka penerapan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan mengingat ada beberapa kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kecamatan Bandar. Amon Charles Sitorus juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menegakkan disiplin protokol kesehatan. Rapat koordinasi penegakan mengenai tentang disiplinan protokol kesehatan bisa dijelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Rapat hari ini kita lakukan dalam rangka penegasan penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Bandar. Mengingat adanya beberapa kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kecamatan Bandar beberapa waktu yang lalu, kita mengingatkan masyarakat dan mengajak serta tokoh masyarakat, tokoh agama ikut serta terlibat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Bandar, ikut serta mensosialisasikan masyarakat agar mau melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sedangkan Kapolsek Perdagangan AKP Josia mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan.
Untuk menambahin sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Camat tadi, kami dari pihak kepolisian bersama-sama nantinya dengan Dan Ramil dan jajarannya untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kami akan bekerja sama baik dari kepolisian, dari personil Dan Ramil maupun dari kecamatan, bahkan kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama membubarkan kegiatan yang patut untuk dibubarkan. Saya kira itu. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menjelang perayaan Imlek tahun ini, kelompok pemain kecapi di Kota Medan, Sumatera Utara giat berlatih dan siap menggelar pertunjukan dengan protokol kesehatan. Meski pesanan manggung tidak sebanyak tahun lalu, namun peningkatan keterampilan, teknik, dan kekompakan tim terus diintensifkan. Petikan senar kecapi Tiongkok atau guizeng menghasilkan instrumen lagu Indonesia pusaka yang merdu didengar. Lagu ini akan menjadi salah satu lagu yang dibawakan dalam panggung perayaan Puncak Imlek pada tanggal 12 Februari 2021 di Medan, Sumatera Utara. Guru dan murid di Sekolah Jade Musik di Jalan Singosari, Medan memantapkan latihan memainkan alunan lagu dari petikan senar kecapi Tiongkok. Lagu bertema Imlek piawai mereka mainkan dari lagu Cai Sendao atau Datangnya Dewa Rezeki hingga Tian Lu atau Jalan ke Surga, termasuk lagu Pendekar Raja Wali. Suara musik yang membawa imajinasi kepada keteduhan itu pun mengalun membentuk sebuah harmoni menciptakan keindahan yang lembut dan mengalun indah di telinga. Perpaduan petikan tangan kanan di atas 21 senar yang memainkan melodi, berdampingan dengan tangan kiri yang memainkan chord, menghasilkan senandung alunan musik yang menyentuh hati. Guzheng merupakan alat musik tradisional Tiongkok yang paling populer saat ini di Indonesia. Guzheng pun dimainkan dengan cara dipetik. Jari-jari untuk memetik memakai alat bantu berupa kuku palsu yang terbuat dari tempurung kura-kura atau plastik. Di tangan guru dan murid Jade Musik, Guzheng telah berkembang pesat menjadi alat musik yang bukan hanya bisa memainkan musik klasik, namun juga musik pop. Bahkan sejumlah lagu nasional pun mampu mereka mainkan. Menjelang perayaan Imlek tahun kerbau logam di masa pandemi COVID-19 tahun ini, mereka tetap mendapat pesanan manggung meski tidak sebanyak tahun lalu. Bahkan tahun ini mereka juga menggelar pertunjukan virtual untuk mengobati kerinduan para pecinta musik kecapi Tiongkok ini. Kita mengacu ke tahun lalu, jauh-jauh hari sebelum Imlek itu udah pada booking ya, untuk meramaikan Imlek dengan performance kecapi. Tapi untuk tahun ini sepertinya kita tetap selalu memperhatikan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi ya kita sesuaikan ya jadwal performance dengan permintaan yang tidak begitu cepat dari biasanya gitu. Guzheng dapat diharmonikan dengan 7 orang pemusik, sehingga sebuah konser mini dapat memainkan lagu-lagu klasik Tionghoa dan alat musik ini dapat membawakan lagu nasional Indonesia dan Barat. Sementara itu, para murid Guzheng mengatakan di masa pandemi ini para murid sedikit kesulitan dalam berlatih virtual. Dikarenakan ketukan nada banyak yang berbeda karena video live streaming sering delay. Menurutnya, perform online tanpa audiens tidak mempengaruhi semangat bermain Guzheng. Di masa pandemi gini, karena kegiatan ngajar-mengajar jadi online, jadinya kadang susah untuk mengajari tempo, ketukan, karena kan seperti yang kita tahu dari video call gitu pasti ada delay. Jadi itu sih kesulitan saya. Semula alat musik yang sudah ada sejak 2000 tahun silam ini dimainkan oleh para gembala. Waktu itu orang-orang biasanya memainkan Guzheng untuk menggambarkan keindahan alam. Dalam perjalanannya, pada dinasti Tang banyak kaum cendekiawan yang dapat memainkan alat musik ini.
Alunan suaranya dipercaya dapat membantu proses meditasi pribadi, pensucian dan penyempurnaan diri, peleburan dalam alam semesta, serta sebagai sarana penyambung komunikasi antar sahabat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.